Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Jejak Podcast. Kali ini kita kedatangan bintang tamu baru nih. Kemarin kayaknya hostnya beda lah aku tengok. Iya. Kok masih hidup, Fer? Kau kan balik ke universe. Reinkarnasi. Aduh. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu nih. Nah, siapa nih? Ini Mas Ade, arkeolog lulusan UGM nih. UGM sekarang mana? Hah? Universitas Gendung. Nah, UGM yang sini sesungguhnya. lah. Iya, UGM yang di ini. Morotua. UGM yang asli. Kalau UGM yang asli itu biasanya ada lagu marsnya tuh. Apa tuh? Apa Mas? Gitu. Kalau masuk UGM tuh apa ya? Aku lupa. Berarti kami mahasiswa Gajah Mada semua terus dan seterusnya. Itu Mars UGM. Iya, itu masuk. Penjara dah. Ada. Apa? Salah aku. Pokoknya ada angson. Arkeologi. Nah, itu Bukan. itu Mars jurusan. Itu. Mas, aku izin ngerokok Mas. Ya, silahkan. Kamu udah merokok soalnya. Nah, Mas. Kami merokok ini tujuannya supaya sponsor ada, Mas. Siapa Iya. tahu sponsor rokok masuk. Mas. Kemarin sempat sponsor juga minuman nih, tapi lepas nampaknya. Itu kopi aku tuh. Nah, kopi aku mana? Mana aku tahu. Kopi aku. Parah kamu nih minum kopi aku. Aduh. Tolong, Lek. Ini mau ngomong apa? Mau main apa kita hari ini? Kayak di Ngomongin apa? Kita sama Mas Ade nih. Bagusnya. Wah, terima kasih. Makasih, yo. Ini kakak-kakak yang sering muncul lah di podcast. Yanti kalau Yanti. di PWK tuh. BK betul. Pesan nih, Mas. Ngomongin apa? Kita sama Mas Kita Ade nih. kita nih ngomong apa saja boleh, Mas. Asalkan cuma satu, Mas. Jangan ngomongin orang, jangan ngomongin tetangga. Bahaya tuh, Mas. Kayak dikejar biasanya, Mas. Iya, Mas, iya, Mas. Jadi mungkin kita buka cerita itu kenapa, Mas, memilih arkeologi. Sebenarnya karena arkeologi itu nggak sengaja aja sih. Waktu itu kuliahnya cuma ada di UGM arkeologi kan pilihannya. Ya udah yang dekat sama rumah daftar aja di situ tahunnya keterima ya sudah itu aja sebatas Ini itu aja. asli orang Jogja. Saya asli Jogja, lahir di Jogja, orang tua Jogja, besar di Jogja, tua di Jambi. Merantau ke Jambi. Merantau ke Jambi. Itu aja. Presetnya ke Jambi. Iya. Jauh, jauh melanting. Takdir Beda kesini. pulau sudah. Ya, takdir yang membawa kita kesini ya. Ngeri takdir nih. Iya. Ada rasa menyesal, Mas, muncul ke Jambi, Mas? Ya awal-awal ada sih. Tapi Innalillahi. sekarang ya sudah mulai adaptasi lah. Sama Jambi sama Jogja itu sama-sama ya. Kenapa tuh Mas? Perbedaan kulturnya buat kaget nggak? Atau di awal-awal gimana tuh? Ya, Jogja so. Kalau di Jogja tuh di mana-mana dekat, ya kan? Mau beli apa, tinggal keluar. Karena kotanya kan kecil, terus sudah fasilitas sudah lengkap. Kalau di Jambi ini kan kotanya luas, terus fasilitas terpusat di beberapa daerah saja. Jadi kalau saya tinggal di Mendalo, mau ke kota ya harus berapa jam lagi sih ya. Cuma Jauh seperti itu perjalanan. aja perbedaannya. Kultur, tapi lama-lama sekarang udah terbiasa. Tapi kalau soal budayanya gimana, Mas? Perbedaan Jogja ini kan identik lebih menghargai kebudayaan nih, kesenian, tari, ini Ya. kan banyak nih. Ya karena Jogja itu memang dikatakan kota budaya, memang di sana ada sultan yang masih eksis sampai dengan sekarang dan budaya-budaya kultur kesultanan itu masih mendarah daging di masyarakat sana dan itu sudah menjadi kayak apa ya? Memang jadi patternnya orang-orang sana bahwa budaya itu memang harus tanpa upaya untuk melestarikan mereka dengan sendiri melestarikan dengan kesadaran sendiri, intinya seperti itu aja. Dan mereka hidup dari budaya itu sendiri kan? Nah, bedanya sih ya kalau sama Jambi ini relatif sama. Cuman kalau di sana budaya itu sudah bisa diolah untuk menjadi sumber pemasukan, sumber pendapatan dari budaya, dari kesenian. Mas berarti asli dari Jogja ya? Saya asli dari Jogja. Masih ada garis keturunan Sultan, Mas? Nggak ada. Ada. Ini Jangan-jangan ini darah biru nih. iya nih. Merah ini. Merah ya. Oh ya kemarin tes darah merah memang Merah. Masih merah ya? Masih merah. Kami kemarin tes darah. Edit ada itu Photoshop. Tapi tidak apa-apa, Mas, kalau
diungkapin Mbak Mas di sini Mas. Kalau masih ada keturunan kan kita cari silsilah ya Mas. Enggak, kami rakyat biasa lah kalau di Jogja. Nah, ini kan Masih keturunan sultan sifat ya. seorang sultan itu seperti itu. Merendah. Merendah dia. Oh. Dia mengaku sebagai rakyat biasa padahal dia ada turunan asli. Ini. Jangan-jangan ke-12 ini. Cuma kalau memang keturunan sultan, Mas Ade tidak bakal merantau ke Jambi. Kalau udah keturunan sultan, aku udah kaya di sana, dapat orang atau di sini. Tinggal di istana Iya. kan, dengan selir-selir. Iya. Sultanan di Jambi dengan Sultanan Jogja ini ada perbedaan nggak? Mas? Berbeda mas. Kalau Sultan bisa dikatakan kalau di Jambi ini kan setelah masa Sultan Taha terus sampai ada Sultan Bayang kan udah eksistensinya sudah mulai meredup walaupun sekarang sudah ada yang mengklaim keturunan-keturunan ini. Beda kalau di Jogja. Kalau di Jogja memang sudah apa istilahnya pakemnya itu udah ada gitu. Aturan-aturannya masih berlaku sampai dengan sekarang. Aturan mengenai siapa penerusnya, bagaimana apa ada tradisinya di sana itu sudah jadi patternnya gitu. Mas mau Sampai jadi sekarang nggak bisa kan tuh harus mulai minimal punya keturunan garis darah lah. Minimal keponakan lah. Tapi kan setahu aku ya, kalau Sultan ini kan kenapa dia disebut Sultan? Karena ada 3 faktor. Nah, apa tuh? Yang pertama diakui Sama rakyat. sama rakyat, gitu kan? Anggaplah kami ini rakyat Mas. 2 berarti kan sudah ngakuin kan. Yang kedua mempunyai wilayah. Mas kan sudah punya wilayah di Jambi. Itu kan negara. Iya. Nah, berarti pas gak syarat tuh untuk menjadi seorang sultan? Tapi kan tidak ada pengakuan kedaulatan yang dari luar. De Dari facto negara. de jure-nya kurang. Gampang Mas. Nanti kita cari. Kawan-kawan yang mau ngakuin Mas Ade sebagai sultan di Jambi boleh. Jangan-jangan. Agak Jangan sultan-sultan nanti- Jambi juga ini. Gimana nanti orang Jambi asli tidak terima nanti. Ini Jambi asli mana sih? Nggak tahu juga sih. Di Jambi juga banyak orang Jawa sih. Iya sih sebenarnya. Nggak ada yang asli. Jambi ini multikultur bang. Jadi budaya di Jambi ini kebanyakan beda. Kalau di Jogja kan memang mayoritas orang Jawa, memang Iya. asli Jawa masih di sana. Kalau di sini tuh selain orang Jambi asli juga banyak orang-orang pendatang, orang Minang, orang Palembang, orang yang Melayu Iya. juga. Tapi memang multikultur di sini, indah memang. Apalagi di kota Jambi. Kota Jambi memang masyarakatnya multikultur. Jadi sekarang Mas Ade tinggal di kota Jambi. Saya tinggal di Mendalau, KTP Kota Jambi. Mas. Masya Allah. KTP Kota Jambi. Iya. Ya. Ini UGM juga berarti kan? Kamu Iya. tinggal di UGM kan? Iya, Universitas Mendalau. Gedung Mendalau, iya. Lalu. Terus semenjak jadi arkeolog nih Mas, melihat kebudayaan di Jambi yang hari ini sudah ada beberapa nih terkait tinggalan dua. Sebenarnya Jambi ini ada yang bisikin dengan saya bahwa Jambi ini lengkap Mas, mulai dari masa prasejarah, klasik sampai Hindu-Buddha. Secara periodisasi Ya, lengkap. sampai yang kemarin cerita tentang bajak laut. Oh ya. Itu ada di sini rupanya. Tinggalan arkeologi bawah air ya. Arkeologi bawah air dan ternyata kita adalah bajak laut. Nah, itu ada Mas. Nah, dengan selengkap itu Mas, menurut Mas Ade ini Jambi ini seperti apa sih Mas yang disebut dengan warna bumi pulau emas ini? Aduh, berat ya pertanyaanmu ya. Berat ya, banyak. Bisa nih. Masuk ke situ ya. Level-level disertasi. Iya, yang ringan-ringan aja. Oh, ya, kita ulang, replay. Jangan yang suara diupa. Oh, jangan. Itu kan Mungkin gini Mbak ya. Gimana Mas Ade nengok perkembangan kebudayaan di Jambi? Ya, kalau secara apa dari sudut pengelolaan upaya pelestariannya pelestariannya. yang dilakukan oleh pemerintah atau Ya, yang dilakukan pemerintah, masyarakatnya gimana memandang pelestarian budaya-budayanya? ada sebagian masyarakat yang memang fokus untuk pelestarian budayanya. Cuman banyak juga yang apatis dengan budayanya gitu. Seperti ya kita tahu lah di Jambi ini akhir-akhir ini banyak kejadian-kejadian begal segala macam itu kan. Berarti kan memang itu bukti bahwa memang ada bagian masyarakat yang tidak menjiwai budayanya, budaya asli dari leluhur mereka. Terus kemudian tapi
ada juga pelestari di sini, pelestari kebudayaan dan kesenian di Jambi. Kemarin setelah saya kerja di Pemkot ini, saya juga baru tahu bahwa komunitas-komunitas pecinta budaya di Jambi itu banyak gitu. Mereka dengan kesadarannya, mereka aktif, mereka bikin latihan, terus kemudian mengajarkan sama anak-anak. Itu memang luar biasa untuk melestarikan budaya itu, walaupun belum semasif yang ada di Jogja gitu kan. Itu sudah ada bibit-bibit itu, tinggal bagaimana pemerintah untuk memfasilitasi itu melalui pemberdayaan komunitas yang paling gampang tuh kan. Cuman kebanyakan tidak dianggap, Mas. Ya Sedih ya. bukan nggak dianggap, karena upaya itu kan butuh proses gitu. Dan saya yakin inisiatif dari instansi pemerintah sekarang, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi yang sekarang sudah mulai ada mengarah ke sana, perhatian ke sana, sedikit demi sedikit nanti pasti akan ada. Mulai Mas, udah 2 tahun di sini, Mas. Tapi berarti ada upaya positif Mas ke depannya. Ya pasti ada, mulai dari sudut cagar budayanya, dari pemberdayaan masyarakatnya, pasti sudah akan ada itu. Kita tuh harus semangat kayak. Ya kita harus semangat Harus positif. Ya, walaupun kita bangun perusahaan bangkrut, kita bangun komunitas gagal, bangkit lagi. Kita harus semangat terus, Ben. Itu butuh proses. Tetap Iya. prosesnya harus dijalani. Lebih baik terlambat daripada tidak memulai kan. Nah, itu. Terakhir kita salah satu yang akan menjadi bajak laut. Foto baca laut ini. Kita ngarangin laut, sudah. Di podcast sebelumnya. Baru kuat lagi gitu. Gabung dengan bapak yang kemarin tuh lah. Kayaknya seru tuh. Kegiatan bawa air Di Jadi Sungai bajak- Batanghari. Jadi bajak laut. Wah, aku pernah loh ke itu tempat yang nyari benda-benda di Sungai Batanghari itu, di daerah apa tuh namanya? Jadi naik ketek dari Ancol sampai ke Berbak sana. Oh, Berbak. Ini loh 4 jam jalan. Dan memang orang tuh aktivitasnya memang nyari itu, entah apa. Berarti mereka nyelam Mas. Ada yang nyelam, terus nyelam itu pakai kompresor gitu dah. Lu komesor. Dan dapat semuanya. Dan dapat. Dia tuh pakai modelnya tuh pakai selang disedot pasirnya, terus nanti disaring. Terus misalnya ada orang tuh nyelam, ambil, diangkat. Seperti apa temuan-temuan ini? Ya kayak mayoritas lebih ke benda-benda sih, benda-benda kayak emas, entah pedang ya kemarin tuh. Berarti itu ilegal kan? Ya ilegal, karena waktu kami ke sana itu orang tuh pada curiga, langsung ada yang sebagian tuh menyebar kira kami dari polisi entah apa kan, padahal kami dari pemerintah waktu itu. Sama waktu itu masih kerja di provinsi Pemprov Jambi itu kan. Berarti mereka sadar Mas itu ilegal, kesalahan. Ya cuman kan itu tadi, karena dia tidak mencintai budaya, mereka masih memikirkan perutnya sendiri, ya mau nggak mau. Berarti Dan mereka ambil itu ada yang penadanya gitu. Berarti ada debt collectornya. Ya bukan pasti debt ada. collector. Dan itu Debt collector itu penagih. Yang ini? Kolektor. Oh, collector. Dan sekarang sudah diperkuat lagi dengan penetapan cagar budaya dari situs itu. Sekarang sudah ditetapkan sebagai kawasan situs cagar budaya lokasi itu kan, sama pemerintah Muaro Jambi. Jadi memang kalau mau ambil itu memang sudah kuat, jadi memang harus tangkap. Beras ilegal. Berarti bisa kena pidana orang Berarti kena pidana. tuh kawan-kawan yang nyelam di Sungai Batanghari mencari temuan tuh bisa dipidana. Apalagi emas batangan, jangan dicari ya. Itu di Sungai Batanghari banyak tuh, Bang. Banyak. Sungai Batangan. Ngambang tapi Kembang tuh bahaya tuh kalau diambil tuh. Bisa kayu mendadak tuh. Tapi kalau potensi di Jambi ini memang lebih kemana sih Mas kalau untuk kebudayaan sendiri? Budaya dari segi apa aja dulu? Karena budaya kan ada dua, tangible sama intangible-nya kan. Kita bahas dari tangible. Kalau tangible mulai dari apa? Kalau untuk kota Jambi ini yang potensi sebenarnya di Solo Sipin. Jadi kemarin setelah dari arkeologi hingga ekskavasi kerjasama sama BPK 5, temuan yang menjadi ikonik itu temuan fragmen dinasti Tang. Walaupun hanya secuil, itu menunjukkan bahwa abad ke-7 di Solo Sipin itu sudah ada peradaban gitu nah. Dan peradaban itu sudah berkontak sama Cina gitu. berarti di kota Jambi sudah ada Iya, peradaban. sudah ada peradaban di situ. Eksistensinya abad Eksistensinya. ke-7. Ya di lokasi Solo Sipin gitu. Jadi Mas Adi mengklaim bahwa Solo Sipin lebih tua dari Muaro Jambi. Iya, peradaban itu bukan mengklaim dalam artian peradaban itu kan berjalan
beriringan mah. Ya. Jadi di Solo Sipin itu sudah ada peradaban, terus kemudian menyebar dari sampai ke Muaro Jambi. Ya itu, Tuh ingat, lebih tua. bukan lebih Secara dia temuannya temuannya yang temuannya. terakhir kita temukan. bukan yang dijadinya Solo Sipin itu loh, Iya, iya. bukan di Bali, tapi di lokasi sekitar Lokasi, Solo Sipin ya. Tapi kemarin saya dengar itu ada kuncennya itu diganti sih. Apa maksudnya? Kuncennya diganti kemarin. Jupel, Nah, ya pelnya kuncen. Diganti, Kuncen. diganti Kuncen terus. tuh kayak kuburan. diganti. Tidak tahu sih apa penyebabnya, mungkin karena kemarin itu kan Candi Solo Sipin itu kayak ini banyak kandang-kandang ayam itu tadi di situ. Oh iya ya, mungkin karena kurang waktu itu kan masih belum ditetapkan sebagai cagar budaya statusnya. Iya. Berarti sekarang sudah cagar budaya. Ya, sekarang sudah Solo Sipin itu udah keluar SK-nya Mas Ferdi ya. Itu waktu itu masih Mas Ferdi yang memproses Iya, iya. berkas-berkasnya. Oh, berarti Ferdi dalangnya ya. Iya. Tapi sekarang sudah pemeringkatan ini kan, Ya, provinsi kan. Sudah tingkat provinsi. Oh, tingkat dilihat sudah- dari nilai pentingnya memang Solo berarti- Sipin. Ya. Berarti langsung dilimpahkan. Gitu ya. Kalau ditetapkan langsung limpahkan. Jadi dosanya berganti. Ya elah. Bisa bersama jadi. Bisa bersama. Tapi saya dari awal saya tahu kota Jambi ini ada Candi Solo Sipin, Mas. Saya masih penasaran, Mas. Kenapa dulu itu saya masih melihat ada bangunan-bangunan yang baru lah, bangunan masyarakat di situ. Apakah itu tuh sebenarnya dulunya ada kedetek bahwa adanya candi di sana, atau memang persoalannya bahwa dulu lah bangunan masyarakat nih, kemudian baru diketahui adanya situs di sana itu. Ya namanya juga lapisan di situ kan ada beberapa lapisan budaya ya, Iya. dari mulai dari peradaban yang saya bilang tadi abad awal-awal itu, terus kemudian ditimpa sama masa Kesultanan. Dilihat dari temuan makam yang di situ kan yang dengan masa Kesultanan kalau dia dari misalnya kan, terus kemudian ditimpa lagi Belanda, ketika Belanda masuk di situ bikin peradaban lagi, terus akhirnya sampai dengan masyarakat yang sekarang. Dari melihatnya itu memang bukan sesuatu yang sadar bahwa ini tinggal masalah, yang penting ada lokasi, mereka bangun, mereka buat rumah di situ, nggak mikir kalau ke arah situ, bahwa ternyata di situ tuh memang sisa-sisa peradaban masa lalunya masih banyak gitu. Jadi lebih ke kesadaran masyarakat zaman sekarang aja sih, sekarang aja. Kemarin saya pernah nanya juga, Mas. Masyarakat tuh mau ngejual rumahnya di situ. Kalau pemerintah mau beli gitu ya. Mau ya? Mau dia Untuk jual pembebasan lahan. demi kemajuan kebudayaan, lindungi, lestarikan dan apa ya? Lindungi. Itu memang pernyataan masyarakat seperti itu, Mas. Mereka mau demi pembangunan yang ada Candi Solo Sipin, karena menurut mereka kota Jambi ini sampai sekarang untuk tinggalan sejarah itu mereka tuh tahu bahwa ada Solo Sipin, namun mereka ini belum tahu pengembangannya seperti apa, kemudian potensi apa yang bisa mereka bangun yang di Candi Solo Sipin ini. Menurut Mas, kira-kira pandangan Mas sendiri bagaimana nih Candi Solo Sipin ini bisa dikenal? Kalau di Solo Sipin itu kalau tinggalan secara monumental itu sudah mulai tidak nampak ya, Mas. Cuman di situ apa ya, dilihat dari teman-teman artefaktualnya memang masih banyak di beberapa spot itu kan, ada temuan arca, ada temuan keramik dan segala macam. Bisa jadi ke depannya bisa menjadi kayak semacam pusat informasi Solo Sipin gitu aja. Jadi buat lokasi itu dijadikan situs, terus jadikan tempat, atau mungkin bisa bikin museum Solo Sipin yang mengidentifikasikan bahwa di sini lokasi, yang menginformasikan bahwa di sini pernah ada temuannya Kalamakara yang yang sekarang disimpan di Museum Nasional. Terus arca apa Ustaz? Arca Buddha itu kan pernah ditemukan di lokasi itu. Tapi lebih ke pusat informasi, dari kayak pun dari objek wisata edukasi. Tapi kalau itu dikelola, kira-kira Mas menguntungkan untuk kota Jambi sendiri? Kalau untuk itu mungkin bisa jadi, saya kurang tahu menguntungkan. Potensi menguntungkan dalam PAD Kota Jambi ada nggak gitu kan? Nah itu
Karena kita ini berbasis ekonomi, budaya ekonomi. Ya tapi kan tidak selamanya harus fokus di PAD. Betul. Yang utamanya pembangunan masyarakatnya dulu kan, SDA-nya ya. yang menyadarkan masyarakat akan nilai penting budaya, cakar budaya di situ. Terus kemudian nanti kalau sudah terbentuk baru bagaimana kalau misalnya mau meningkatkan PAD ya dibuat objek wisata gitu kan. Iya. Cuman objek wisata seperti apa kan perlu dipikirkan lagi yang sesuai gitu kan. Ditambah sekarang posisi pemukimannya padat di situ kan. Ya, apakah seperti bisa dibuat kayak Sangiran atau dibuat kayak walaupun Sangiran tuh khas sejarah memang kan, atau dibuat kayak Majapahit gitu kan, Trawulan gitu kan. Keren tuh. Jadi semacam kayak pusat informasi aja, minimal bikin museum di situ, bikin tinggalan apa yang pernah dari situ dikumpulkan di situ. Sudah. Sekarang kan posisi temuan-temuan di solusi itu kan banyak di museum nasional, Mas. Ya, Bisa tak mungkin ada potensi tak untuk mengembalikan itu ke Jambi? selama kita siap dengan fasilitas pengamanannya, pengolahannya, terus tenaganya, ya pasti bisa. Cuman sekarang biar lebih aman kan di sana dulu, biar di sana. Aman ya kalau di museum di sana? Iya. Di sini aman. Kalau kita sistemnya sudah siap, masyarakatnya sudah siap, SDM-nya sudah mumpuni. Kapan kira-kira terjadi itu? Tergantung itulah pejabat-pejabatnya misalnya nih. Ya, Iya kan tergantung pejabat. Tapi itu perlu proses. kan belum proses yang kita sudah mulai proses itu, mulai dari awal penetapan cagar budaya itu kan. Tinggal bagian menggaungkan itu saja setelah ini. Nah, itu tugas Bang Ferdi sebagai Pejabat. pejabat. Ada mau nanya? Oh, ada penonton gitu ya? Oh, ada penonton. Hari ini spesial. Hari ini ada penonton. Nah, apa? Nah, itu. kalau jadi arkeolog tuh kerjanya di mana? Masih banyak ada pengangguran yang arkeolog, betul kan? Ya udah jawab sini. Saya kasih tahu sini. Maju sini ada Dekat. Ini biar 4.000 penonton ini tahu kalau nih bahwa arkeolog itu bukan pengangguran. Di situ. Orang budaya tapi. Sebenarnya kalau untuk lulusan arkeologi, potensi arkeologi itu banyak. Cuman ya sebagai mahasiswa arkeologi jangan terlalu fokus ke depan setelah lulus itu, jangan terlalu fokus ke arkeologian, ke cari pengertian yang konsentrasi di arkeologi gitu nah. Dong maksud saya. Jadi kalau ada peluang lain ya diupayakan lah. Berarti tingkatkan juga skill-skill Ya, lain di luar tingkatkan juga skill arkeologi. yang lainnya, misalnya skill jurnalistik gitu kan, skill editor. Jadi ketika sudah lulus pasar sudah siap untuk menerima kalian itu sambil belajar. Tuh, gitu. Sudah jelas kan? Jadi kata Mas Ade, kalian itu bukan pengangguran, kurang beruntung. Ya, nggak harus kerja di arkeologi juga ada apa-apa. Cuman tingkatkan skill gitu. Tingkatkan skill. Itu ada tuh kayak kita ketemuin ya. Ada persatuannya tuh untuk arkeologi itu. Apa namanya? Di situ. Apa namanya itu yang merah-merah itu nah. Kayak itu gabung ke sana. Oh, Di situ. boleh gabung ke sana. Boleh. Kalau sudah lulus. bisa. Oh. Tanpa lulus juga bisa. Oh, tanpa lulus. Tapi sebagai magang dulu di sana. Apa lu? Itu Mas yang merah-merah tuh Mas. Oh ya AI. Sebut merek kan. Iya. Ya Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia. Salah Mas. IAI itu adalah Perhimpunan Ahli Arkeologi Indonesia. Iya. PAAI. Kok PAI? Nah, itu kan kita undang nih Master of the Master Siapa? IAI. Siapa? Mas Didi. Nah, itu kita undang tuh nanti ketua IAI-nya. Ya? Iya Pak, kamu anak emak bapak kamu. Cuman kenapa arkeol itu banyak tidak dari orang? Ya banyak orang masih tabu dengan kata arkeol. Kenapa orang banyak tidak tahu? Dibilang kenapa arkeol itu masih bahasa sejarah. Mereka tidak tahu kayak jadi salah. Aku baik sebagai yang paling tua di Unja tuh, nggak tahu juga jawabannya, sumpah. Makanya kita nih mumpung ada yang lebih senior kan, nah mungkin dia bisa menjawab di sini. Kenapa tuh banyak orang yang nggak tahu soal arkeologi?
Ya saya pun dulu awalnya juga nggak tahu juga Ngesat. kesesat juga. Cuman ya jangan mikir di situnya juga sih, karena rezeki itu sudah ada garisnya juga. Yang penting mau belajar, mau meningkatkan skill, mau mahasiswa ini aktif di apa, di organisasi itu kan. Organisasi, ya. Nanti setelah lusuk pasti ada kayak apa, job fair, daftar aja. Nggak harus fokus di arkeologi dulu. Nanti syukur-syukur bisa kerja di bidang arkeologi yang lowongannya tuh sangat terbatas. Orang-orang beruntung yang bisa masuk menggunakan di arkeologi gitu kan. Jadi pertanyaan tadi apa? Kenapa kok arkeologi? Oh, Karena belum populer aja. Itu bagi tugas kalian sebagai mahasiswa arkeologi untuk mempopulerkan arkeologi gitu nah. Gitu. Dengan Nah. cara kalian aktif di Praja, bikin sosialisasi ke sekolah-sekolah gitu kan. Itulah mengaktifkan Praja. Gitu ya. Iya dah. Aku yang ngasal guys. salah satunya itu tadi dengan adanya podcast nih tadi. Ya, ini kan untuk mempopulerkan arkeologi. Ini publikasi ini. Iya, mana tahu ada cuan di sini kan? Itu. Tapi Dan sampai Pak- sejauh ini, Hah? sampai sejauh ini, Alhamdulillah lah kemarin ada sponsor dikit-dikit, tapi lepas. Bangkrut apa ya? per episode lah ya. Iya lah Pak ya. Oh, sebagai di Bakau. Jadi jawaban paling terbaiknya adalah takdir. Nah, itu. Tengok garis tangan. garis tangan. Lagi kamu ramal dari situ, kamu tuh nak jadi apa di situ tuh. Kalau agak melenceng-lenceng dikit, tolong pindah lah dari sekarang. Jangan. Pindah ke sejarah. Nah, Mas, sekarang sudah berapa lama Mas berkecimpung di dunia arkeologi, Mas? Saya lulus kuliah itu 2014 saya kerja di Dinas Pariwisata Kebudayaan Kota Jogja di bidang apa waktu itu cagar budaya juga. Dan di sana kan karena memang sudah ada perdanya, sudah ada aturan-aturan mengenai cagar budaya, pengelolaan cagar budaya sudah berjalan. Jadi saya waktu itu ngurusinya masalah izin perizinan bangunan. Jadi kalau di Jogja itu setiap ada bangunan baru yang didirikan di dalam kawasan Yogyakarta harus melalui rekomendasi dari Dinas Pariwisata Kebudayaan melalui tim pertimbangan pelestarian warisan budaya di Kota Yogyakarta. Jadi harus di rencana desain kabar teknis yang itu harus diajukan, disidangkan sama TP2WB, tim pertimbangan pelestarian warisan budaya, apakah gaya arsitektur bangunannya itu sudah sesuai dengan karakter kawasannya. Karena kalau di Jogja itu ada 5 kawasan cagar budaya, dan 5 kawasan cagar budaya itu memiliki karakteristik arsitektur bangunan yang beda-beda. Jadi misal kalau di kawasan Kota Baru itu karakternya Indis. Nah, orang yang mau bangun di kawasan Kota Baru, bangunannya harus gaya arsitektur bangunannya harus memiliki gaya arsitektur Indis. Berarti tidak bisa basing bangun ya. Jadi tidak bisa basing Sembarangan bangun. Minimal di bagian fasadnya. Kalau di Jambi sendiri bagaimana Mas untuk kondisi? Kalau di Jambi ya potensi itu ada. Seperti kalau di kota seberang memang dia kan arsitektur bangunnya bangunan-bangunan panggung, jadi itu bisa jadikan kawasan. Misalnya apa yang di Jogja mau diterapin di Jambi itu bisa. Jadi kalau orang di sana mau bangun tuh harus kayak arsitektur bangunnya harus bangunan panggung seperti itu misalnya, atau mungkin di kawasan apa yang dekat itu pasar itu, kawasan pasar itu kan identik dengan bangunan kolonial juga kan, bangunan kota lama istilahnya, bisa dikatakan kota lama Jambi. Karena Karesidenan pertama Jambi di situ didirikannya di kantor yang sekarang jadi rumah sakit Bayangkara itu kan. Tapi itu susah dak Mas untuk diimplementasikan langsung. Susah. Karena kan sekarang kan bangunan-bangunan sudah macam-macam bentuknya. Kalau mau menerapkan itu kan Susah, memang itu butuh proses, dan waktu kami di Jogja pun konflik itu pasti ada. Karena gimana orang yang saya mau bangun PW tanah-tanah saya, si masyarakat masih diatur gitu. masih diatur gitu kan. Cuman kan ya kembali lagi bahwa aturan karena udah ada perdanya, aturan ditegakkan kan. Sini ada juga Mas.
Perda Melayu Jambi. Nah itu, jadi Jambi ini adalah kota Melayu. Kemarin sempat saya dengar bahwa ada beberapa masyarakat di kota seberang itu protes terkait ada salah satu gerai yang akan dibangun, Mas, di daerah Pasir Panjang, tidak salah waktu itu. Pasir Panjang ini Seberang di daerah seberang, karena alasan masyarakat menolak itu jelas bahwa mereka ini adalah pengennya ngebangun semacam bukan peradaban sih, lebih ke kawasan yang religi gitu, Mas. Religi yang berbasis budaya. Nah, menurut Mas sendiri itu bisa nggak diterapin? bisa, Mas. Dan pemerintah Kota Jambi sebenarnya sudah mulai mengarah ke situ. Jadi berapa cagar budaya yang terbangun di sana kan hampir ada 5 ya, 3 tambah 2. Sekarang kan kalau dari proses penerapan cagar budaya mulai dari objek, terus kemudian nanti jadi situs, lokasi itu menjadikan kawasan revitalisasi, kawasan cagar budaya yang harus direvitalisasi itu kan, itu sekarang bisa. Oh, sudah ada 5, Mas, di seberang ini. 5 objek cagar budaya dan sebagainya yang sebenarnya 6 malah ada rumah batu yang rubuh itu Kirakusuma, Makamnya pesantren Nurul Iman. ada Ruliman sama 3 makam di Arab Melayu. Ini kan bisa jadikan situs, terus 2 situs kan jadikan kawasan. Secara regulasi Undang-Undang 11 tahun 2010 sudah bisa untuk mengarah ke kawasan cagar budaya. Cuma nanti tinggal prosesnya aja kan. Karena kan ke waktu. Sekarang setahu saya Mas, perdanya untuk itu belum ada. Nah, perda untuk itu belum ada, cuman di perda tata ruang itu bahwa kawasan Jambi Kota Seberang itu ditetapkan sebagai ditentukan untuk kawasan cagar budaya. Hanya proses penetapan sesuai dengan Undang-Undang 11 tahun 2010 itu belum. Tapi kita sudah mulai dengan menetapkan cagar budaya di objek-objeknya, beberapa objek yang ada di sana. Kan itu tantangan terbesarnya ke masyarakatnya Mas. Nah, Gimana tuh cara mengedukasi masyarakatnya? ya ada plus minusnya juga sih kalau di sana tuh. Yang plus positifnya tuh masyarakat sana kan udah sadar bahwa karakter kawasan seberang itu identik dengan kawasan religi, dengan orang-orang budaya Melayu, dengan santrinya kan. Nah, itu kan rumah-rumah panggungnya, dengan rumah-rumah panggungnya itu kan sudah menjadi identitas wilayah. Gitu kan. Cuman kalau yang minusnya ya mungkin apa yang didapat dengan penetapan cagar budaya itu kan yang kurang. Itu yang perlu kita pikirkan, yang perlu dipikirkan pemerintah kan. Apakah sebagai destinasi pariwisata minat khusus atau bagaimana, itu nanti di bidang sebelah. Saya itu sedikit kecewa itu, Mas. Setelah ditetapkan kemudian diapakan gitu. Sejauh ini yang sedang proses tuh upaya untuk revitalisasi rumah batu Olah Kemang itu, Mas. Oh, yang rubuh itu, Mas? Ya, yang rubuh itu. Oh. Ya, itu kita coba untuk terakhir kemarin coba berkoordinasi dengan Kemendikbudristek melalui BPK, dan sudah akan ada studi teknisnya di sana. Cuma nanti seperti apa tidak lanjutnya, semoga tahun depan sudah mulai ada upaya revitalisasi itu. Kan toh nanti kalau misalnya bangunan bisa direvitalisasi, bisa dipugar dan menjadi bagus lagi, bisa dimanfaatkan kan, entah untuk kafe, entah itu apa. Tapi kayaknya kita agak pesimis, Mas, dengan kondisi saat ini. Ya harus optimis, Mas. Nggak bisa pesimis, Mas. Saat ini harus optimis terus orang. Ya, Kalau saya pesimis, karena kementerian hari ini sudah pecah kembali, Mas. Nah, ini, Mas. Bukannya lebih konsentrasi sekarang dengan adanya Kementerian berkas Kebudayaan. yang kemarin ya, kan? Oh, enggak tahu ketinggal. suratnya di mana. Nah, ketinggal itu kan. Nggak tahu kemana nih katanya kan? ya semoga saja tidak yang seperti itu, cuman yang penting kan niat dari para pemimpin kita kan sudah ada untuk sana. Buat Pak Menteri, tolong berkasnya ada di selipan paling tengah tuh, Pak Menteri. Menteri baru ya. Iya, kalau nggak sisi, nggak cepat. Belum lagi kantor kementerian pindah kayak kan. Nah itu. Kami berharap ada satu lah kantor kementerian di Jambi nih, tidak ya? Cabang ada. Ada ya cabang? Cabang. Oh, kira itu ngurusin Muara Jambi baik itu cabang itu. Enggak, Muara Jambi salah satunya. Nah, saya yakin depan pasti semua di wilayah Jambi itu urusnya.
Kita berharap dengan itulah memang. Ya. Mendorong itu ya. Mendorong itu semua biar cepat kan adanya akulturasi perubahan yang terjadi, kemudian perubahan itu membuat perubahan negara yang menjadi tatanan yang lebih luar biasa kan. Ya. Kalau disuruh milih nih Mas, mau menjadi ASN atau menjadi seorang peneliti Peneliti dalam arti arkeologi, budayaan, sejarah, sejauh ini masih nyaman jadi ASN sih. ASN. Ya. Jadi ASN atau menjadi suami terbaik. Ya suami terbaik melalui ASN. Oh, Iya. Itu jawaban teraman itu. bagus tuh. Iya Dua-duanya kan. Ya, betul betul. Memang bisa berjalan beriringan. Betul. Saya ke Jambi kan juga karena ingin menjadi suami terbaik kan. Iya. Jadi makanya saya pindah ke Jambi. Betul. Tapi tidak tahu kan, mana tahu bisa jadi peneliti sekaligus kan. Hari jalan kan, ASN kan juga ada kan tuh. Iya, Bisa jalur peneliti kan. Karena kalau arkeolog kan ada arkeolog peneliti, ada arkeolog pelestari. Iya, pelestari betul. Ada yang jadi ASN Hmm. peneliti, ya dia pelestari. Kalau saya sebetulnya takdir membawa saya ke pelestarian. Pelestarian. Berarti lebih menjaga. Berarti Iya. perkembangan kebudayaan di Jambi, pelestarian kebudayaan Jambi ini di tangan Mas Ade. Bukan di tangan Ingat ya. Jadi kalian yang tinggal di Jambi, yang mau melestarikan apapun itu bentuk melestarinya, ada di tangan Mas Adi. Jangan kayak gitu bro. Berat. Izin apaan semuanya ada di sini sebenarnya. Rupanya salah. Satu kementerian itu ada di sini. Oke, mungkin sampai di sini dulu Mas. Terima kasih telah berbagi cerita nih untuk kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.